Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid hari di trailer reaction. Dan trailer yang akan gue tonton kali ini adalah trailer untuk Creed 3, yang seperti judulnya adalah of course film ketiga di franchise Creed. Dan secara keseluruhan ini adalah film ke-9 ya di seri Rocky. Tapi untuk pertama kalinya, kali ini Sylvester Stallone aka Rocky nggak akan ambil bagian. Walaupun masih tetap dapat jatah produser ya, tapi well kalau di industri kasus-kasus kayak gini, orang yang dulu terlibat terus jadi nggak terlibat, kebanyakan itu dapat kredit produser atau eksekutif produser itu sebatas bentuk penghormatan gitu lah. Sopan santun dari tim produksinya biar si orang ini nggak merasa bener-bener terbuang atau nggak dipedulikan gitu. Tapi pada akhirnya di proses pembuatannya ya nggak terlibat sama sekali, nggak terlibat banyak lah. Agak disayangkan, tapi gue nggak termasuk orang yang bener-bener mempermasalahkan itu sih. Pertama kan ini emang cerita soal Adonis Creed, dan untuk urusan mengoper tongkat estafet gitu juga udah dilakuin sebenarnya di 2 film pertama. Buat gue ketidakadaan Rocky di sini bukan sebuah bentuk ketidakhormatan terhadap legacy, terhadap kreatornya, tapi ya well, it's business. Ada yang nggak cocok, satunya keluar, tapi dalam kondisi kewajiban-kewajiban itu udah terpenuhin. Kecuali nih dari film pertama tiba-tiba udah nggak ada Rocky, Stallone udah nggak dipakai, nah itu bentuk ketidakhormatan. Tapi ini udah film ketiga dan kayak tadi gue bilang, proses transfer ilmunya udah kelar, so nggak masalah. Dan gue emang suka banget ya 2 film Creed yang pertama. Kalau suruh bikin ranking tuh masuklah di top 5 franchise Rocky, bareng sama Rocky 1 of course, terus Rocky 2, Rocky Balboa, dan Creed 1-2. Rocky 3 masih oke sih, Rocky 3 bagus. Rocky 4 ya over the top kartun tapi kebodohan yang sangat menghibur. Nah Rocky 5 tuh baru ampas. Film tinju lu klimaks bikin berantem di jalanan tuh hilang semua esensi cerita tinjunya. Dan Creed 3 ini adalah debut penyutradaraannya Michael B. Jordan ya, yang memerankan Adonis Creed juga. Dan ini gue penasaran nih, soalnya Michael B. Jordan kan fans beratnya Dragon Ball tuh. Even gue curiga kostum Killmonger yang dia pakai di Black Panther yang itu mirip kostumnya Vegeta adalah bentuk request personal dia. Dan Michael B. Jordan juga udah sempat mention kalau di sini dia bakal menyelipkan sedikit inspirasi, influence soal Dragon Ball. Nggak banyak tapi akan ada. So sebagai fans beratnya Dragon Ball, gue penasaran bakal kerasa atau enggak itu inspirasi yang dia maksud. Oke, kalau gitu coba kita cek dengan nonton official trailer dari Creed 3. Tetap disebut tapi ya Rocky. Oh, sudah ada di puncak dunia. Kayak Rocky 3 nggak sih berarti? 18 years. Oke. So mereka dulu bersahabat, ditangkap polisi, 18 tahun di penjara. Wow. Dia merasa kayak berhutang gitu ya ke sahabatnya, ke saudaranya. Modar tuh pasti musuhnya. Oh ini klimaksnya bakal brengsek sih. Oke. Gue langsung ngerasa vibe-nya Rocky 3 sih di sini. Kalau Creed 1 itu kan semacam lanjutan dari Rocky 1, Rocky 2, terus Creed 2 kemarin lanjutannya dari Rocky 4, dan Creed 3 ini kayak penerusnya Rocky 3. Dan emang sempat ada gosip ya kalau Jonathan Majors yang mainin Damien tadi itu sebenarnya mainin anaknya Clubber Lang, villain Rocky 3 yang diperanin sama Mr. T. So far sih kayaknya prediksi itu nggak terbukti. Gosip itu kelihatannya salah kalau dari trailernya ya. Nama karakternya aja Damien Anderson nggak ada Clubber Lang-nya sama sekali, dan dia adalah teman masa kecilnya Adonis. Tapi bisa aja itu fakta masih disembunyiin dari penonton kalau dia adalah anaknya Clubber Lang, atau
punya kaitan darah apapun atau mungkin kenal dan semacamnya. Mungkin Clubber Lang bukan bapak kandung tapi semacam father figure pada saat dia masih kecil, itu bisa. Masih banyak banget kemungkinan untuk mengaitkan Clubber Lang ke film ini. Dan soal legacy itu adalah pilihan yang make sense. Adonis Creed kan anaknya Apollo Creed. Terus di Creed 2 kemarin nampilin dinamika bapak anak Drago. Jadi emang tinggal Clubber Lang yang belum dimention di antara semua villainnya Rocky. Kalau Rocky 5 sekali lagi itu nggak perlu dikasih lanjutan, nggak perlu dikasih tribute atau apa, lupakan bahwa itu eksis. Plotnya emang ingetin ke Rocky 3 juga. Adonis di sini sama kayak Rocky di Rocky ketiga. Keduanya itu ada di puncak dunia, lagi sukses besar, udah jadi superstar yang nggak tahu lagi mau meraih apa. Terus kehilangan rasa hewan mereka gitu, kebuasan mereka tuh hilang karena udah nyaman berkeluarga, udah settle. Terus kemudian muncul lawan yang itu mengingatkan ke sisi buas mereka pada saat masih muda. Rocky ketemu Clubber Lang yang nggak ragu ngebunuh lawannya. Dan di sini Damien juga tadi ngomong kalau I wanna take everything. Dia kehilangan 18 tahun dalam hidup dia, dan di sini dia mau merebut semua yang dia lewatkan. So bisa jadi kayak Rocky 3 juga. Di Creed 3 ini ada 2 pertarungan. Di pertarungan pertama, Adonis bakal kalah lawan Damien. Kalah telak dia, terus kemudian latihan lagi. Kayak tadi kita ngeliat banyak training montage. Dia bakal latihan untuk menemukan lagi rasa lapar dia. Sisi liar dia itu dia dapetin lagi, baru di rematch dia menang. Dan pertarungan itu ada unsur personalnya juga. Kalau dulu si Rocky itu pengen balas dendam atas kematian Mikey, pelatih sekaligus sahabat dia yang kena jantung, serangan jantung pada saat, seingat gue tuh setelah atau sebelum, gue lupa, setelah atau sebelum pertarungannya Rocky lawan Clubber Lang. Terus si Mikey ini didorong sama Lang, dan dia kumat jantungnya terus meninggal. Kalau di sini kita ngelihat juga ada yang kemungkinan bakal mati, tapi tadi sepertinya nggak ada kaitan personal sama Adonis. Motivasi personal yang Adonis dapet tuh lebih ke arah dia melawan sahabatnya yang dia rasa itu, gue berhutang sama orang ini karena kita dulu sama-sama berasal dari bawah, sama-sama black people yang dapat persekusi dari aparat, dari orang kulit putih. Terus sekarang gue udah sukses mendapatkan semuanya yang bisa gue dapat, sedangkan dia sahabat gue, dia malah dipenjara 18 tahun. Itu practically kalau lu dipenjara 18 tahun ya, lu masuk pada saat masih remaja gitu, terus 18 tahun hidup lu hilang, ya udah, lu nggak punya opsi apa-apa men keluar dari penjara. Lu nggak punya set of skill yang dibutuhkan untuk bekerja yang bener ya, yang normal. Terus lu nggak dapat pendidikan, nggak dapat gelar apa segala macam. Jadi Adonis pasti punya rasa bersalah itu. Kayak dia tuh tahu Damien ini keliru dengan caranya yang brutal, yang beringas. Cuman dia mau mengalahkan si sahabat, menyadarkan si Damien tuh ragu karena dia juga pantas dapat apa yang gue dapat. Memang gue siapa gitu, berhak mendapatkan lebih daripada dia. Nah itu gejolak-gejolak dilema itu yang bakal bikin Creed 3 ini lebih emosional. Alright, itu tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk official trailer dari Creed 3 yang bakal tayang tahun depan bulan Maret. Terus jangan lupa like video ini, lalu subscribe juga, dan komen di bawah misalkan kalian mau request gue mesti reaction ke trailer apa atau ngebahas trailer apa. Go ahead, tuliskan request kalian di kolom komentar. Gue Rashid Hari, and see you in the next video.